Hai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko. Inilah Madam Supro, sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Gimana kabarnya? Baik. Yuk, kita mau talk show hari ini. Masih nungguin Rutmi. Oh, Bu Rut. Oke. Ya. Jadi saya lihat koleksinya buku tarot kok banyak banget, Bu ya? Iya, buku tarot banyak. Terus kartu-kartu. Tarot ini menarik juga ya? Iya, menarik. Gambar-gambarnya juga bagus-bagus ya? Ini untuk koleksi. Oh, koleksi. Udah lama? Saya dulu saya kan belajar tarot tapi yang psikologi. Oh, untuk psikologinya. Nah, jadi bukan klinik. Oh, bukan perdukunan. Mau tanya nih, Madam. Kalau tarot ini kan banyak artinya ya. Ada maksudnya gambar-gambarnya juga banyak. Nah, bisa nggak sih kita dari pilih tarot ini untuk menentukan hobi kita ke depannya? Oh, jadi gini ya. Kalau sudut pandangnya Madam mengenai tarot ini, kalau hobi itu kan dari Tuhan. Iya. Nah, kita manusia berusaha, kemudian Tuhanlah yang memberikan rezeki. Apa sama kayak takdir gitu ya? Ya, kalau takdir itu kan sudah nggak bisa dirubah kalau takdir. Oke. Nah, kalau takdir nggak bisa dirubah, tapi kalau nasib kita ke depan, ya itu kitalah yang menentukan. Tapi manusia itu kan berjalan seiringan antara takdir sama nasibnya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Madam, tarot ini, menurut sudut pandangnya Madam, tarot ini yang secara psikologi itu fungsinya itu untuk memotivasi. Oh iya. Ya kan, untuk memotivasi supaya orang itu lebih bersemangat, karena kan dalam perjalanan hidup itu orang itu bisa merasa down, bisa merasa kecewa. Nah, manusia itu memiliki pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Jadi dalam pikiran manusia itu ada dua. Nah, kalau menurut yang Madam pelajari, manusia itu digerakkan, lebih cenderung itu mengikuti dorongan dari pikiran bawah sadar. Oh. Kan? Jadi kalau orang milih seperti ini, milih gini ya, dalam kondisi misalnya terpuruk atau lagi sedih gitu ya, lagi butuh semangat, butuh dorongan yang positif lah, itu dia pilih. Nah, kecenderungannya itu dia pilih itu didorong oleh pikiran bawah sadarnya. Ya. Jadi akhirnya yang dipilih ini adalah ya dia sendiri, pikirannya sendiri, seperti itu. Jadi bukan yang untuk masa depan, untuk kita ngelihat hobi kita masa depan ya kayak gitu. Nah, dari situlah perlunya si pembimbingnya ya, atau istilahnya gurunya ya, yang atau dirinya sendiri. Untuk tarot ini dia ngelihat gambarnya, kemudian dia mulai membaca dengan motivasi-motivasi. Ya kan, memberikan dorongan motivasi. Dengan adanya motivasi itu dia merasa ada dukungan. Ya kan, ada dukungan, ada keyakinan, ada kemantapan, akhirnya ya nasibnya berubah karena dia akhirnya punya pikiran yang positif, merubah cara kehidupannya sehari-hari, tiba-tiba punya semangat, akhirnya berubah seperti itu. Oke. Nah, kalau tarot sendiri ini mungkin kebanyakan hal-hal yang positif ya. Apa ada yang negatifnya? Tergantung daripada orang yang membaca. Jadi kalau Madam itu memilih untuk misalkan memberikan dorongan yang positif.
dari sisi positif. Dari sisi positif, tetapi kan segala macam selalu ada dua sisi. Iya. Kalau mungkin dari orang lain gitu ya, atau mungkin dari jenis yang kayak perdukunan, ke mistik gitu ya, ke mistik itu mungkin dia mencoba untuk menerjemahkan dengan istilahnya itu meramal masa depan. Tapi menurut Madam sebagai orang yang beriman, itu ya Tuhan yang menentukan semua, kita nggak tahu nasib kita ke depan itu yang harus diramal gini. Karena kalau ramalannya negatif itu bikin down orang. Dan itu bisa kejadian beneran gara-gara karena dari pikirannya yang sudah diisi, percaya, yakin, akhirnya jadi beneran. Nah, kalau kita memberikan keyakinan di sisi yang positif, itu kan akhirnya ya kejadian beneran, orangnya jadi mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Karena kita kasihnya yang positif. Ya. Nah, mungkin kalau dibuat trading gitu ya, mau untuk ya tadi hokinya bagus terus, mau buy profit, mau sell profit, enak paling ya, kayak gitu ya. Kalau enak kan ya enak ya, kalau enak ya hobi semua. Kalau bisa konsisten itu ya. Iya, semua orang mau, nanti semua orang beli tarot. Narut sendiri. Narut sendiri. Besok mau buy apa, besok mau sell. Ini ngomong-ngomong Rutmi kok belum datang ya? Oh. Ya, aku mau bicara ngobrol-ngobrol karena kan dia sebagai seorang yang awam, ibu rumah tangga, tapi bisa jadi seorang trader dan profitnya konsisten. Makanya ini lagi ditungguin. Selamat pagi Madam, Kita Rizky, maaf telat. Nggak apa-apa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sekali-sekali telat itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam trading nggak boleh telat. Momennya hilang, harus tepat waktu. Betul. Nah, hari ini kan kita ngobrol-ngobrol ya, kita talk show di acara Si Pitung. Edukasi kopi untung. Makanya nggak lengkap kalau nggak ada kopinya. Harus ngopi-ngopi. Ada cemilannya ngopi. Bentar ya, tak panggilin Besti Ika. Siap. Halo Besti, siapkan yang sudah Madam siapkan, bawa sini ya suguhannya ya. Sama kopi bilangin sama tutor Bram tuh suruh bikinin ya. Oke. Terima kasih. Wah, ini suguhannya istimewa. Enak loh ini. Iya. Buat sendiri, Madam? Iya, tadi pagi buat sendiri. Madam sebagai ibu rumah tangga, itu tetap apa ya, istilahnya kita punya tugas sebagai ibu rumah tangga. Meskipun seorang trader itu di sisi lain, ya kan? Iya. Nah, kalau Rutmi kan juga ibu rumah tangga, jadi nggak boleh melalaikan tugas-tugas ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya masak ya, Madam tetap masak makanan sehat, meskipun pastel ya dibuat sesehat mungkin. Jadi kalau pria-pria ya, laki-laki itu juga kan tugas utamanya apa? Cari duit ya. Jangan kebalik-balik ya, cari nafkah gitu. Jadi ya harus bapak rumah tangga ya harus tidak boleh melalaikan tugasnya. Ya kan? Ibu Seperti rumah itu. tangga masak, nyuci, ngurus rumah, suami, anak itu. Oke. Sekarang kopinya. Besti panggilin tutor Bram ya untuk bikinin kopi. Ini karena yang seneng bikin kopi itu tutor Bram. Oh. Jadi kopinya tuh macem-macem. Ya. Nah ini tutor Bram ini seneng berbagai macam kopi. Jadi kopinya tuh macem-macem. Cuman kopi yang pahit. Ya, hobi setiap hari ngopi. Asli. Tapi ini tutor Rizky ini nggak seneng kopi. Makanya di edisi kopi untung ini dia nggak ngopi. Diganti aja matcha. Nah, nanti dibikinin yang matcha gitu. Kenapa nggak ngopi? Nggak tahu ya, dari dulu pernah nyoba kopi yang baik panas atau yang dingin, itu lambung rasanya nggak enak gitu. Biasanya orang bilang, oh berarti kurang panas itu kopinya. Sama aja, ini panas juga tetap aja nggak enak di lambung. Kalau Madam kan memang ada sakit lambung selama ini. Nah ini sekarang ngopi aman itu karena saya encerin. Jadi kopinya itu encerin gitu, dikurangin gitu. Nah seperti itu. Kalau saya senang kopi.
Ngomong-ngomong soal hoki tadi, sekarang kalau kita mau hubungkan sama trading, kan banyak orang yang begitu happy-nya dia itu dapat profit. Ya, dia nganggap wah ini cuan, hobiku, rezekiku. Ya memang rezeki Tuhan yang kasih. Tapi kalau kita nggak punya strategi trading maksudnya, kita cuma ngandalin hoki, itu ya nggak bisa profit konsisten. Kadang-kadang kan orang bisa trading terus dapat duit banyak banget cuannya, padahal dia nggak punya strategi gitu. Terus dia merasa pede banget. Pernah nggak ada orang yang kayak gitu? Nggak ada strateginya, terus dia bisa cuan banyak, terus pede mamerin. Terima kasih. Ini yang punyanya Madam. Oke. Punyanya Tutor Rizky belum ya? Oke. Ini yang maca ini, enak itu. Nah, iya enak. Soalnya nggak bisa ngopi sih, nggak bisa cuan kopi untungnya itu. Nah, kembali lagi ke tadi masalah hoki. Jadi banyak orang itu kan merasa pede. Jadi Madam itu seringkali ditunjukin sama orang. Berapa profitnya Madam? Misalkan Madam bilang oh 5% seperti itu ya. Karena di rata-rata, dia bilang rata-ratanya berapa? 5% gitu. Nah, kemudian ngomongnya pasti ini loh saya bisa dapat segini. Kadang bisa 30%, 50% profitnya ya. Cuman di sini kita butuh yang namanya histori panjang. Karena profit banyak itu belum tentu bisa konsisten. Nah, itu yang orang sering bilang itu namanya holy grail. Jadi holy grail ini memang sesuatu yang kita harapkan, yang terjadinya itu nggak bisa selalu terjadi, nggak terus-terusan. Kadang-kadang ya nggak apa-apa, kadang-kadang kalau kita bisa dapat holy grail, karena kan itu pergerakan pasar ya. Wah, itu namanya hoki. Lagi trading lagi dapat holy grail, itu yang namanya hoki. Tapi kalau untuk kita trading sehari-hari, kalau kita pengen profit yang konsisten, itu nggak bisa pakai ukuran holy grail itu. Butuh strategi. Butuh strategi. Kita nggak bisa ngandalin yang namanya hoki. Nggak bisa ngandalin yang namanya holy grail tadi. Gitu ya. Nah, strategi itu gimana? Strategi itu meliputi 3. Nah, jadi kalau teknik itu belum tentu masuk di dalam strategi, karena teknik itu macam-macam. Misalnya tekniknya apa? Averaging. Tekniknya seperti apa? Oh, saya tekniknya scalping kayak gitu. Tekniknya seperti apa? Saya tekniknya baca candle. Tekniknya apa? Support resisten. Tekniknya apa? Tekniknya pakai indikator A, indikator B. Itu teknik kayak dulu dia Tutor Rizky bikin apa namanya golden key. Itu tekniknya pakai apa? Support resisten sama Digabung beberapa indikator. Digabung beberapa indikator. Itu strategi Rizky. Nah, tekniknya apa? Averaging dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita punya strategi, itu strategi inilah yang saya maksud dengan yang namanya trading plan itu. Trading plan adalah strategi. Beda lagi dengan teknik. Tekniknya seperti apa? Tekniknya cara kerjanya trading saya dengan cara scalping. Itu tekniknya. Kemudian strateginya seperti apa? Oh, scalping saya seperti ini. Per berapa poin saya open, atau per menggunakan time frame apa misalnya seperti itu. Nah, itu yang baru namanya strateginya digabungkan. Jadi strategi menurut saya adalah terdiri dari teknik, kemudian ada money management, kemudian ada psikologi. Teknik 3M itu. Mindset, money management,
metode ya. Nah, metodenya seperti apa? Baru kalau 3 itu digabungkan baru yang namanya strategi. Nah, untuk mendapatkan profit konsisten harus punya strategi. Gak bisa cuman kita ngomong, oh saya sudah punya teknik, ngandalkan teknik aja ya. Terus dia trading seperti itu, terus habis itu tekniknya apa? Averaging, open, floatnya marti gitu. Terus kalau sudah floating 1, floating 2, floating 3, floating 4, numpuk, terus bingung, nggak ngerti habis gini mau diapain. Terus akhirnya takut uangnya habis, akhirnya di cut loss di tengah jalan. Itu nggak punya strategi, nggak punya trading plan. Karena nanti kalau kita udah bikin strategi, rangkuman dari seluruhnya itu dijadikan satu, kemudian kita pindahkan ini sebagai trading plan. Dan di dalam trading plan itu biasanya kan kalau saya open seperti ini, kalau terjadi hal ini, langkah kita apa? Saya akan gini kan. Kalau langkah kedua saya ini masih gagal, langkah ketiga seperti apa? Langkah terakhir itu seperti apa? Itu ada semua alasan-alasan kita. Itu di dalam yang namanya trading plan. Nah, untuk membuat trading plan ini kan susah ya. Karena perlu yang namanya uji coba. Sudah ngakal itu kan kayak orang bikin skenario ya, bikin apa? Kalau desainer itu kita bikin desain. Nah, kalau tutor Rizky ini kan tutor Rizky ini gambar desain pakai apa itu kamu? Banyak sih programnya. Ya, dia ini multi talenta, programmer. Multi talenta, jadi bisa bikin macam-macam. Bikin apa? Gambar-gambar, logo-logonya. Ini yang bikin ini tutor Rizky. Madam Supro Community, simpan, siap masa depan. Ini logonya, ini yang bikin tutor Rizky. Nah, tapi dia juga trader gitu loh, kan keren banget ya. Nah, dia bisa bikin skenario nya bikin, tapi eksekusinya dia bikin gelasnya ini nggak bisa. Bisa nggak? Kalau ada alatnya, kalau ada alatnya ya, kayak trading mancing kalau ada alatnya nggak bisa. Kayak trading otomatis juga atos, kalau ada alatnya nggak bisa. Butuh namanya alat gitu ya. Butuh namanya alat. Nah, seperti itu dilempar akhirnya, dilempar ke orang lain yang bisa, ya kan? Setelah dilempar ke orang lain yang bisa, akhirnya jadi. Barulah kita tahu, oh berarti desainku ini beneran bagus. Sudah saya terapkan dan jadilah gelas yang bagus. Demikian juga kalau kita sudah punya teknik, kita bikin yang namanya trading plan, ya kan? Akhirnya jadi strategi itu kan, jadi strategi kita yang harus kita ikutin aturannya segala macamnya. Barulah kita lihat, jadi nggak gelas yang bagus. Kalau kita desain baju, jadi nggak baju yang bagus, pas nggak enak nggak pakainya, itu harus diuji coba. Uji coba kan ada dua, melalui backtest atau melalui forward test. Kalau backtest kita itu bisa, meskipun trading manual itu kita bisa backtest. Meskipun trading menggunakan alat otomatis, atos, alat trading otomatis. Nah, orang dulu bilang robot. Saya kok ngeri ya kalau ngomong robot. Makanya saya pakai istilah baru atos, lebih keren lagi nih, alat trading otomatis gitu, atos. Nah, itu pun bisa di backtest, semua bisa di backtest. Jadi mundur, kita kecat yang sudah dilalui ya, histori yang lalu, mundur setahun 2 tahun, kemudian kita umpamakan di saat itu kita trading, posisinya saya ambil di sini, nanti kita close-nya di sini dan lain sebagainya. Akhirnya kelihatan gitu loh, selama durasi berapa lama ini kita bisa ada estimasi kira-kira. Oh, saya kalau melakukan ini secara konsisten kayak gini, ini saya bisa punya profit sekian. Jadi tahu, walaupun pasar nggak bisa dipatok profit berapa ya. Saya paling jengkel kalau ditanyain sebulan profitnya berapa. Ini pasti profit. Kalau histori saya bagus selama 5 tahun profit terus,
langsung image-nya ini pasti profit. Ini nggak mungkin loss ya. Saya kemarin ditanya gitu. Jadi kalau pakai alatnya ibu ini nggak bisa hilang ya uangnya, ini kan pusing ya. Makanya pemahaman trading itu harus whole, menyeluruh. Sekarang gimana trading plan kita? Yuk kita bedah, karena kan penonton pengen tahu gitu loh. Nah, bedanya langsung ke ini penggunanya. Kalau tutorial ini udah canggih banget. Nah, ini penggunanya ini. Nah, udah jalan 1 tahun, profitnya udah berapa Ibu? Profitnya? Profit konsisten, banyak lah. Iya. Luar biasa ini ya. Iya, tekniknya itu bagus. Jadi profitnya sangat-sangat bagus. Profitnya itu konsisten gitu. Nah, sebelum pakai mancing ini udah pernah trading atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Jadi nggak tahu apa itu gimana tradingnya? Nol potol. Iya, orang Jawa bilang nol potol. Tapi kok sekarang udah sangat canggih gini tradingnya, dapat profit terus ya? Karena tekniknya itu sangat sangat mudah dipahami. Maksud saya teknik itu strategi. Ya, strategi mancing ya. Iya, strategi jadi, mancing. Trading sampai setahun ini pakai strategi mancing mudah Bu ya? Mudah sekali. Apalagi ada bantuan lagi dengan ATP ya? Iya. Alat trading plan. Ya, ATP. Jadi kita sudah mempola strateginya nantinya ke depan ini seperti apa, sudah memplanning ke depannya. Ada perhitungannya juga yang enggak aur-auran, jadi orang awam pun ya, kayak misalnya Ibu Rutmi tadi belum ngerti trading awalnya, langsung trading dengan mancing dibantu dengan ATP ini, jadi langsung bisa. Sangat memudahkan untuk saya sebagai orang awam. Trading dengan strategi mancing, terus apalagi dikasih ATP-nya. Nah, untuk penggunaan ATP-nya sendiri gimana? Ada kesulitan atau enggak? Enggak. Oke, karena tinggal masukkan angkanya. Iya, kan udah diajarin, tinggal masukkan apa pairnya, apanya, terus modalnya, terus rencana OP-nya, open posisinya itu mau berapa. Nanti ketemu lotnya, terus ketemu ketahanannya gitu. Jadi kita trading dengan strategi mancing ini menurut saya itu sangat aman gitu. Dan saya trading selama ini saya bisa tidur nyenyak. Nggak kepikiran. Biasanya kalau trading itu kan malam-malam ngajak kok rasa ada dikdu gitu. Nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena sudah ada ATP-nya itu gitu. Tidur jadi saya ngerti ketahanannya itu sampai seberapa. Itu saya ngerti gitu. Wah, keren ya. Sekarang sudah jadi trader tapi instan. Kenapa? Karena kalau kita gini ya, orang bikin trading plan itu butuh waktu. Ya, dan belum tentu semua orang itu bisa melakukan seperti itu. Makanya butuh juga yang namanya mentor, tutor, guru, pengajar, pendamping, buku-buku trading. Terus kemudian belajar juga di internet lah, itu menambah ilmu itu butuh. Kenapa? Karena ya kalau kita semakin memahami trading forex itu apa, ya kan, lebih bergelut lagi gitu di dalamnya, itu akhirnya kita membuat trading plan ini bisa lebih mudah gitu, karena memang nggak gampang. Cuman kan ada solusinya gitu ya. Solusinya misalkan kayak orang nggak bisa bikin gitu, itu kan bukan berarti dia terus nggak bisa jadi trader. Terus bukan berarti dia itu harus tradingnya ngawur-ngawuran aja, cuma pakai teknik ini teknik itu tanpa perencanaan. Ya, saya orangnya paling nggak suka kerja itu tanpa rencana. Ya, tanpa rencana itu nggak suka. Jadi kayak misalkan saya mau bikin acara pagi hari ini si Pitung, gitu, ya dibikin dulu materinya apa, kemudian konsepnya apa. Hari ini konsepnya makan pastel gitu ya, sambil ngopi. yang jelas jangan makan orang ya. Orang makan orang itu
peribahasanya kita nipu orang. Gitu. Iya. Kita nipu orang. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ya kita biarkan saja orang lain yang bikin untuk kita. Orang yang mampu, orang yang sanggup, orang yang expert di bidangnya, dialah yang bikin gitu loh. Untuk kita, ya kita bayar orang itu. Kita harus berani membayar. Ya kan namanya kita dibantu, ayo bikinin. Nggak bisa jahit baju, ya kita suruh penjahit yang bikinin kita gitu ya. Kita nggak bisa beres-beres rumah tangga, ya kita cari ART, kita bayar gitu ya. Nah, Anda juga seperti itu ya, ini khususnya buat penonton. Anda kalau nggak bisa bikin perencanaan trading plan untuk diri Anda sendiri, ya Anda suruh orang yang berpengalaman di bidangnya. Contohnya seperti Rutmi ya, menggunakan ATP, alat trading plan, itu sangat memudahkan sekali. Jadi untuk money manajemennya ya di trading plan-nya ini sudah diatasi sama ATP itu. Tinggal nanti psikologinya. Ya, psikologi kan bisa dari diri sendiri ya. Kita belajar atau kalau ada mentornya kan diarahkan. Ya. Nah, psikologi itu memang ada dua ya, itu harus kita tahu ya. Psikologi umum dan juga psikologi memperlakukan trading kita. Karena setiap strategi itu psikologinya beda-beda. Beda-beda. Ada yang harus memperlakukan atau menyikapi dengan seperti ini. Ada yang harus menyikapi dengan seperti ini. Kalau di dalam sistem ternak akun, menyikapinya harus kita mau secara psikologi punya beberapa akun. Iya. Ada kan nggak mau repot, nanti repot nanti. Itu kan masuk di psikologi. Ya akhirnya profitnya yang punya banyak akun sama yang cuma satu akun ya besaran yang punya banyak akun. Seperti itu kan menanggapi satu strategi itu psikologinya beda-beda. Walaupun ada psikologi umum, misalkan ATP udah bikin perencanaan, jangan diganti-ganti loh ya, itu secara umum. Teknik apapun ya harusnya kayak gitu. Tapi untuk punya banyak akun, enggak semua teknik. Nah, kalau scalping terus harus banyak akun gimana? Nah, itu masuk psikologi ya. Money management udah diatasi sama alat ATP kalau di trading mancing maupun di trading atos. Ya kan? Kemudian masih ada lagi satu teknik gitu. Masih ada satu lagi teknik. Tekniknya yang digunakan apa? Kalau di dalam trading mancing yang digunakan tekniknya adalah komparasi. Oke, seperti itu sih yang ingin Madam sampaikan, ingin Madam tanyakan pada acara si pitung ini ya. Si pitung itu orang kaget dikirain si pitung dari gua hantu. Tapi pendekar itu ya? Iya. Tapi memang si pitung ini udah ada. Udah 8 tahun yang lalu itu sudah ada si pitung. Terinspirasi dari tutor Bram yang suka minum kopi. Ya, kopi, pi. Untung. Nah, masa minum kopi aja kan kita harus dapat untung kan, namanya kita trader. Ngumpul-ngumpul gitu. Kopi mendapatkan untung. Pitung. Nah, cuma kopi untung nggak ada edukasinya kan nggak mantap gitu loh. Jadi si pitung. Nah, yuk kita ngopi-ngopi. Saya rasa cukup sekian ya perbincangan pada kali ini mengenai trading plan gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang pengen untuk mendapatkan ATP itu bisa langsung hubungi Madam. Pesannya Rutmi kepada teman-teman juga Tutor Rizky. Salah satu dulu. Buat teman-teman yang nonton acara ini, kalau teman-teman mungkin trading itu masih ngawur-ngawur, nggak ada perencanaan, itu nanti akibatnya fatal gitu loh. Bisa loss, bisa rugi kita gitu. Jadi kalau butuh ATP bisa hubungin Madam. Contohnya saya trading, saya nggak pernah trading, awam. Dengan adanya ATP, saya dipermudah untuk melakukan trading dan saya nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir dengan tradingan saya bisa tidur nyenyak gitu. Asal jangan gendut ya. Iya Madam, sudah turun berat tubuhnya. Dan saya bisa
melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Oke, nggak betul? Cerita Iya. Barusan kemarin ini ada klien Ya. yang join Atos itu kesini mau minta diajarin cara pasang GPS, ordernya gimana, cara pasang robotnya gimana. Nah, saya tanya dulu, sebelumnya itu pernah trading atau enggak? Atau udah pernah trading? Tapi hasilnya hilang terus, MC terus ternyata. Karena tradingnya dia pakai manual. Nggak ada perencanaan sama sekali, strateginya juga atau tekniknya cuma garis-garis saja. Nggak punya strategi tapi cuma punya teknik aja. Ya, nah ya tentunya ya orangnya bilang yang modalnya sedikit sih, cuma 100 buat belajar, tapi kalau 100 dikumpulin terus ya cukup banyak juga sebenarnya untuk modal utamanya nanti. Nah, salah sedikit. Kebanyakan orang nggak mau belajar, takut ngeluarin duit. Jadi dia belajar sendiri, nggak berani bayar, nggak kursus gitu ya. Iya. Akhirnya kayak yang tutorial kita bilang, hilang 100, lama-lama hilangnya itu ngalang-ngalain harga kursus. Bener. Jadi ya saya bilang ya selama ini rugi berapa? Ya kalau di total ya cukup lumayan ya. Mungkin ada belasan juta. Nah, eman banget. Jadi ya sebenarnya kemarin cukup simpel sih, order GPS, setting robot. Pikiran orangnya itu wah kelihatannya dari pagi sampai sore atau bahkan beberapa hari untuk settingnya. Padahal cuma beberapa jam aja. Ordernya cepet, cara settingnya juga cepet, mudah banget karena ada ATP-nya tadi. Tinggal ngitung-ngitung langsung kita input ke robotnya atau Atosnya tadi. Jadi orangnya bingung, langsung kayak kaget gitu. Lihat GPS-nya loh. Udah jalan sendiri ya, kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apain, udah diserahin sama Atosnya tadi. Trading plan-nya sudah dikonsep seperti ini, tinggal dieksekusi pakai Atos tadi. Kadang-kadang orang kan mikirnya itu terlalu panjang dulu. Iya, takut mau memahami realitanya ini yang harus dipahami, ya toh? Takut nggak bisa nantinya. Kadang orang itu masih ada trauma mungkin dari yang kemarin. Palingan nanti juga hasilnya sama kayak gitu juga. Karena udah dibiasakan sejak dulunya, ya memang orangnya nggak mau tahu. Maunya beres, jadi kebiasaan seperti itu, akhirnya rugi dan bikin trauma. Dan ya mungkin pesan saya buat teman-teman, mungkin trading kalau dulunya bikin trauma itu ya udah, yang dulu ya udah biarin, kita fokusnya ke depan aja. Kita nggak usah mikir, kalau saya sendiri ya prinsip kerja saya, jangan mikir masalahnya, mikir solusinya gimana. Kalau masalah dipikir terus nggak ada ujungnya. Banyak masalah. Iya, jadi harus problem solve-nya harus tahu. Kita harus solusinya gimana. Nah di sini ada solusi pakai ATP tadi, pakai Atos tadi yang sangat-sangat mempermudah kita dalam melakukan trading. Itu untuk yang alam-alam yang baru pertama nginjek itu yang belum berani trading manual dan lain sebagainya bisa seperti itu ya. Bener banget. Dari Atos dulu. Iya, jadi ya teman-teman, kalaupun masih belum percaya, masih belum yakin, bisa langsung datang aja ke sini, kita sharing-sharing, kita tunjukkan tradingannya seperti apa. Nggak apa-apa. Jadi lebih memantapkan lagi, apalagi kalau online kan kadang orang masih belum percaya, masih takut gitu. Ya datang aja ngobrol-ngobrol. Nantinya pasti yakin sendiri. Karena kita real ya. Iya. Nggak tipu-tipu gitu loh, iya kan? Real. Saya pun testimoni juga real gitu. Ya, mungkin cukup dari saya itu. Oke, ayo Rizky. Oke. Makan Enak nih. Enak madam. Ini kebetulan kesukaan saya ini. Ayo kita makan. Enak itu. Mantap ya. Itu makanannya sehat, susunya non lemak, kemudian dalamnya juga sosisnya bikin sendiri, ayam wortel isinya gitu. Terus mie-nya itu mie shiratake. Oh, bukan biasa ya? Bukan.
enak-enak. Oke, kita ucapkan dulu salam perpisahan. Kita tutup ya. Iya, oke. Buat teman-teman semua, sekian dulu acara Si Pitung pada hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.